Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami yang telah Engkau berikan dalam hidup ini kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami belajar bagaimana untuk menjadi seorang murid Tuhan yang sungguh-sungguh adalah seorang murid. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami tahu apa makna kehidupan kami bagi dunia ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mengucapkan shalom, kiranya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dapat hidup dan baik dalam keadaan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya masih mengingat beberapa tahun yang lalu ketika saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Billy Graham. Dia mengatakan demikian, to receive Jesus costs nothing, to follow Jesus costs something, but to serve Jesus costs everything. Dikatakan bahwa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita tidak perlu membayar apa-apa. Tidak ada biaya yang harus kita keluarkan. Tetapi untuk menjadi seorang pengikut Yesus, ada sesuatu yang harus kita korbankan sebagai bayarannya. Namun yang lebih besar daripada itu, untuk menjadi seorang murid Yesus atau seorang pelayan Tuhan, maka banyak hal yang harus dikorbankan. Banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi seorang murid Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini saya akan membawa Bapak Ibu dalam suasana, dalam renungan untuk melihat kembali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Karena suatu kali ketika Yesus sedang berjalan dan berbondong-bondong orang datang kepadanya, Yesus menoleh ke belakang dan suatu hal yang di luar dugaan orang-orang saat itu terucap dari perkataan Tuhan Yesus, yang akhirnya bisa membedakan mana yang benar-benar sebagai murid Yesus dan mana yang hanya seorang pengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema kita adalah tentang biaya untuk menjadi seorang murid Yesus. Diambil dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Namun saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya membacakan beberapa ayat saja yang berkenaan dengan biaya menjadi murid Yesus. Demikian firman Tuhan. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak menjadi muridku." Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan ayat yang ke-33, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus dengan berbagai alasan. Dan mungkin itu salah satunya adalah kita memiliki beberapa atau banyak atau bahkan mungkin hanya satu alasan untuk mengikuti Yesus. Nah, pada saat itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus dengan berbagai alasan. Mungkin mereka untuk memuaskan rasa ingin tahunya, atau mereka ingin disembuhkan karena Yesus banyak melakukan mukjizat, atau mereka ingin mendapatkan makanan karena memang Tuhan pernah memberikan makanan kepada 5.000 orang bahkan lebih, atau hanya untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa, atau hanya ikut-ikutan saja. Jadi pada saat itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang berbondong untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan berbagai alasan, dengan berbagai keinginan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menurut Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu dan saya, mengapa kita ingin menjadi pengikut Yesus? Jangan-jangan salah satunya adalah seperti itu. Kita ingin tahu seperti apa Yesus, kita ingin tahu bagaimana ajaran Yesus, kita ingin mendapatkan hal-hal yang sifatnya jasmani,
materi, makanan, minuman, kekayaan, kekenyangan, dan kenikmatan hidup. Atau ada hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam kisah tadi, di dalam Lukas pasal 14 tadi diceritakan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Dan sambil menoleh ke belakang, Tuhan Yesus berkata demikian, jika seorang datang kepadaku dan ia dan lain sebagainya. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus tekankan di situ. Untuk membedakan siapakah yang layak menjadi murid Yesus. Atau siapakah yang hanya pengikut. Karena memang Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ada hal yang berbeda, ada kualitas yang berbeda antara pengikut dan murid. Pengikut hanya mencari yang enak Bapak Ibu kekasih. Pengikut hanya mau sesuatu yang enak, yang menyenangkan. Dan pengikut itu mau mengikut Pengikut akan lari apabila dia dalam tekanan, kemudian trauma dan kecewa. Banyak orang keluar dari agama Kristen, atau banyak orang tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka hanya pengikut. Mereka kecewa dengan apa yang mereka terima dari Tuhan, karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan bagi diri mereka. Itu pengikut. Beda dengan murid. Murid dilatih untuk memiliki target, murid dibentuk supaya semakin dahsyat di tengah-tengah tantangan. Kalau pengikut bagaimana? Pengikut tidak akan banyak mengalami kemajuan. Kalau kekristenan kita adalah kekristenan sebagai pengikut Yesus, kita tidak akan pernah banyak mengalami kemajuan. Tetapi murid akan selalu mengalami kemajuan yang signifikan, yang bisa dilihat. Kalau dulu dia hanya sedikit membaca Alkitab, seorang murid akan lebih banyak menggunakan waktunya untuk membaca Alkitab. Ada kemajuan yang signifikan yang bisa dilihat, bisa disaksikan, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dengan pengikut? Pengikut target utamanya adalah untuk kesenangan diri sendiri. Aku mengikut Yesus untuk kesenanganku. Aku mengikut Yesus untuk kenyamananku. Tetapi tidak demikian dengan murid. Murid targetnya menjadi seperti Yesus. Murid memiliki target bahwa hidupku harus sama dengan guruku. Hidupku harus sama dengan Yesus. Apa yang aku katakan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan, aku sama seperti guruku. Itu target, ada target. Tapi pengikut tidak ada target. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti inilah Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang berbondong-bondong banyak datang menghampiri dia. Dan Yesus mengatakan, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita harus membenci orang tua kita, atau saudara-saudara kita, atau istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita. Bukan. Karena perbandingan ayat ini bisa kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat 37. Matius pasal 10 ayat 37, dalam konteks yang sama Tuhan Yesus mengatakan demikian. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Senada bahwa hal yang pertama yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah sebagai seorang murid kita harus memiliki kualitas kasih. Kita tidak layak menjadi murid Yesus kalau kualitas kasih kita tidak kepada Allah yang utama. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita harus memiliki kasih yang besar kepada Tuhan, lebih besar kasih kita dari siapapun dan dari apapun. Yesus harus menjadi tempat yang utama. Yesus mendapatkan tempat yang utama dalam kehidupan kita. Dan bukan yang lain. Bukan materi, bukan pekerjaan, bahkan bukan diri sendiri. Tidak. Yesus yang pertama. Yesus yang utama. Karena Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi, lebih ada yang kamu kasihi, lebih daripada engkau mengasihi aku. Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak layak menjadi muridku. Jadi seorang murid Yesus memiliki kualitas kasih yang besar kepada Yesus. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Karena menunjukkan kualitas kasih yang baik. Itu tanda bahwa kita sungguh-sungguh serius dengan apa yang kita percayai. Kita serius dengan Yesus. Karena itu kita menunjukkan kasih kita yang besar kepada Tuhan Yesus. Ya,
Di dalam kisah Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 ada sebuah kisah yang sangat indah sekali, yaitu kisah seorang anak muda yang ingin datang kepada Yesus dan ingin dapat hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah hukum-hukum Taurat yang sudah diajarkan kepadamu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Dan orang itu mengatakan, aku sudah melakukannya sejak masa mudaku. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, dan orang muda itu mengatakan, apalagi yang kurang? Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan tepat sekali. Dia mengatakan, sekarang jualah apa yang kamu miliki. Kemudian bagikanlah itu kepada orang-orang miskin dan ikutilah aku. Dan orang muda itu tidak mau mengikuti Yesus. Orang kaya yang muda itu tidak mau mengikuti Yesus karena apa? Karena dia sayang terhadap hartanya. Ada sesuatu yang lebih besar daripada Yesus. Ada sesuatu yang lebih dia cintai daripada Yesus. Ada sesuatu yang lebih dia kagumi daripada Yesus, yaitu harta bendanya. Mungkin teman-temannya, status sosialnya, dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, tidak layak menjadi murid Yesus. Mari kita menjadi murid Yesus dengan memiliki kualitas kasih yang sangat besar kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat yang ke-27, pasal 14, Injil Lukas tadi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Untuk menjadi murid Yesus dikatakan, dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Apa maksudnya? Salib berbicara tentang penderitaan dan salib berbicara tentang kematian. Apa yang harus mati dalam hidup kita? Keegoisan kita. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia memiliki sikap keegoisannya masing-masing. Setiap manusia kadang-kala suka sekali memelihara keegoisannya. Baik dia ego karena memiliki status sosial yang lebih tinggi, ego karena dia memiliki pendidikan yang lebih tinggi, ego karena dia memiliki kekayaan yang lebih daripada yang lain, ego karena dia memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, menjadi pengikut Yesus adalah orang yang berani untuk mematikan keegoisannya, menyalibkan keegoisannya, dan berani untuk mengatakan tidak kepada dosa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, layaknya menjadi seorang murid adalah dia berani untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Dosa itu ada di sekeliling kita. Dosa itu sangat dekat sekali dengan kita. Karena dosa apa? Dosa bukan sesuatu yang kita lakukan itu yang tidak menyenangkan Allah. Dosa itu bukan sekedar hanya membunuh, mencuri, berzina dan lain sebagainya, korupsi, bukan. Dosa adalah ketika Allah menginginkan sesuatu tetapi tidak kita lakukan. Dan ketika Allah melarang sesuatu dan kita melakukannya, kita telah berdosa di hadapan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, betapa dekatnya kita dengan dosa. Karena itu menjadi pengikut Yesus atau menjadi murid Yesus, dan Yesus mengatakan, engkau tidak layak menjadi muridku apabila engkau tidak memikul salib dan mengikut aku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi murid Yesus dan bukan sekedar pengikut. Dan bagian yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biaya yang ketiga yang harus kita berikan kepada Tuhan, selain yang pertama, kita harus memiliki kualitas kasih yang luar biasa di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus berani mengatakan tidak terhadap dosa dan keegoisan kita. Dan yang ketiga adalah kita harus menjadi pengikut Yesus. Apa maksudnya menjadi pengikut Yesus untuk menjadi murid Yesus? Yaitu kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita mengatakan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan kita memikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Itulah yang disebut dengan mengikut Yesus. Mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, masih kita berkembang menjadi seorang murid yang baik. Seorang murid yang memiliki pikiran seperti gurunya. Seorang murid yang memiliki perkataan seperti gurunya. Seorang murid yang memiliki tindakan seperti gurunya. Bahkan memiliki hati, perasaan, empati dan simpati seperti gurunya. Dengan demikian kita layak disebut sebagai murid-murid Tuhan. Kita bukan hanya sekedar pengikut, tetapi kita adalah murid. Seorang murid harus belajar dari gurunya. Dan guru agung kita
adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya simpulkan, siapa diri kita? Pengikut atau murid? Kalau kita mengatakan bahwa kita murid, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah kita memiliki kualitas kasih yang besar kepada Tuhan Yesus, lebih besar daripada segalanya, lebih besar dari apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Yang kedua, apakah kita mau mati bagi keegoisan kita? Apakah kita berani mengatakan tidak dan selalu mengatakan tidak terhadap dosa yang selalu ada di sekitar kita? Dan yang ketiga, apakah kita mau berpikir, mau berkata-kata, dan mau bertindak seperti Tuhan Yesus? Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, berarti memang kita layak disebut sebagai murid Yesus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semua dan memberikan perubahan hidup dalam diri kita. Berdirilah dan katakan bahwa saya murid dan bukan pengikut. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang mengingatkan kami semua bahwa kami harus bertindak, berjalan, dan hidup sebagai seorang murid yang meneladani kehidupan gurunya dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.